Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita pada hari ini untuk beribadah, temu doa di dalam Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta. Mari kita menenangkan diri kita sejenak. Mari kita mengambil waktu teduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan terus nyata di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita bisa ada sampai pada saat ini, kita tahu bahwa itu karena kebaikan dan kasih Tuhan. Mari kita dengan bersuka cita, kita menaikkan pujian ini, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kita katakan bersama-sama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengucap syukur. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mazmur 34 ayat yang ke-9 berkata demikian. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita menaikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengenai kebaikan dan kasih Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Mari kita bersama-sama kita menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Ketika Tuhan berikan kepada kami kesehatan, ketika Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kami tahu itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, ketika kami bisa ada sampai pada saat ini, kami tahu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, ketika kami bisa bangun, ketika kami bisa menikmati udara yang segar, ketika kami bisa menikmati cahaya matahari yang menyinari kami tahu itu semua kasih karunia Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami seringkali melupakan
Kami sering kali menyepelekan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan ajarkan kami untuk terus mengucap syukur. Tuhan ajarkan kami untuk terus memiliki hati yang terus mengerti akan Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan setiap kami. Tuhan yang selalu ada. Tuhan yang terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaikkan setiap doa kita ke hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan pujian, aku percaya. Kita tahu bahwa kita percaya Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Tuhan begitu kuasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kita naikkan pujian ini dari awal. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita menaikkan pokok doa kita ke hadapan Tuhan. Mari yang pertama kita berdoa untuk mengucap syukur untuk pertambahan penderita COVID-19 yang sembuh. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan menolong setiap penderita yang positif untuk bisa sembuh. Tapi kita juga terus doakan untuk negara-negara yang terus mengalami pertumbuhan kasus COVID-19 melebihi 1.000 kasus, termasuk negeri kita ini, Indonesia. Mari kita terus berdoa untuk pemerintah dan juga warga untuk dapat terus bekerja sama mengatasi hal ini. Kita berdoa untuk pemerintah, biarlah Tuhan berikan hikmat untuk bisa memutuskan berbagai bijaksana untuk bisa menangani kasus ini, dan juga warga untuk bisa menaati setiap protokol yang ada, dan mereka juga bisa menaati setiap peraturan yang ada. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan.
Tuhan, kami ucap syukur kepadamu karena kami tahu Tuhan begitu baik. Tuhan masih menolong setiap orang-orang yang terkena COVID-19 yang mereka bisa disembuhkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk angka yang terus meningkat. Tapi juga Tuhan, kami tidak lupa berdoa untuk penderita juga yang terus meningkat, penderita positif juga yang terus meningkat, melebihi angka 1.000. Termasuk di negeri kami ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap lembaga pemerintah yang ada, Menteri Kesehatan, dan juga setiap rumah sakit, dokter, suster yang ada. Kiranya Tuhan menolong mereka untuk bisa memutuskan, memberikan pertolongan yang terbaik untuk setiap penderita positif yang ada. Tuhan juga menolong setiap warga yang ada untuk bisa menaati setiap protokol yang ada dengan baik. Banyak warga negara yang masih bandel, masih sulit untuk menaati protokol. Tapi biarlah Tuhan menolong mereka untuk memberikan pengertian yang baik, sehingga mereka bisa mengerti bahwa protokol yang ada bukan untuk menghimpit mereka, bukan untuk mengganggu mereka, tapi biarlah ini bisa menolong mereka terbebas daripada COVID-19. Kiranya Tuhan menolong pemerintah, kiranya Tuhan menolong setiap warga yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya kita berdoa untuk pendistribusian alat material kesehatan di Indonesia. Kita berdoa biarlah penyebaran, distribusi alat material kesehatan di Indonesia biarlah semakin merata bisa tersebar. Jika melihat angka pertambahan kasus daerah-daerah di luar Jawa seperti Sulawesi Selatan, Papua, dan Kalimantan Selatan yang banyak menghadapi kasus baru setiap harinya, mereka perlu memiliki fasilitas yang memadai. Mari kita berdoa agar kebutuhan ini dapat segera tercukupi demi kesembuhan daripada para pasien maupun perlindungan daripada para tenaga kerja, relawan medis maupun non-medis. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk pendistribusian daripada alat-alat bantu kesehatan yang ada, APD yang ada. Kiranya Tuhan memberkati Menteri Kesehatan yang sedang terus bekerja melakukan pendistribusian alat pelindung kesehatan. Kiranya Tuhan yang menolong, kiranya Tuhan memimpin, terutama di daerah-daerah luar Jawa, Papua, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan. Kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan memberkati, biarlah mereka mendapatkan alat bantu kesehatan dengan secepat mungkin, sehingga setiap penderita, setiap kasus positif yang ada dapat ditanggulangi dengan baik. Mereka juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan masyarakat juga bisa merasakan keamanan, dan mereka juga bisa tertolong oleh alat kesehatan ini. Relawan medis, tenaga medis juga merasakan keamanan ketika mereka menolong setiap penderita positif. Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika mereka kekurangan alat, dengan alat seadanya, biarlah Tuhan terus lindungi mereka, Tuhan terus tolong mereka, Tuhan jauhkan mereka daripada wabah dan COVID-19 ini. Tuhan memberkati dan Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita berdoa agar di tengah pandemi ini stigmasi terhadap keluarga pasien maupun pasien COVID-19 dapat berhenti. Stigmatisasi adalah bentuk disfungsi sosial masyarakat terhadap mereka yang sebenarnya membutuhkan perhatian. Mari kita doakan agar hal ini segera hilang. Karena walaupun COVID-19 membutuhkan kita untuk saling menjaga jarak secara fisik, tapi di sisi lain juga dituntut kepedulian sosial agar wabah penyakit ini dapat segera hilang. Kepedulian sosial untuk membantu yang sakit walaupun tetap menjaga jarak tetap diperlukan. Dan kiranya Tuhan menaruh beban untuk melakukan ini di hati setiap rakyat Indonesia. Mari kita bersama-sama berdoa.
Tuhan, kami tahu di tengah-tengah bangsa ini, ketika ada salah satu anggota keluarga ataupun pasien daripada COVID-19 yang positif, kami tahu banyak hal yang judgmental, banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada. Banyak hal yang membuat mereka yang seharusnya dikasihi, yang seharusnya mendapatkan perlindungan, tetapi malah dijauhi karena pandemi ini yang begitu menakutkan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini di tengah-tengah stigmatisasi yang ada. Tuhan, kiranya tetap memberikan hati yang penuh akan belas kasihan. Di tengah-tengah pandemi ini, biarlah Tuhan memberikan hati yang penuh akan kasih, melihat akan mereka yang membutuhkan pertolongan. Bila Tuhan gerakan hati kecil daripada setiap bangsa, terutama rakyat Indonesia, melihat akan kasus ini, melihat akan mereka yang membutuhkan pertolongan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami hati yang penuh balas kasihan melihat mereka yang membutuhkan pertolongan. Baik itu secara fisik maupun secara rohani. Biarlah Tuhan, kami bisa memutus rantai daripada stigmatisasi daripada hal ini. Hal-hal yang judgmental, hal-hal yang membuat mereka semakin terpuruk. Kiranya Tuhan yang menolong mereka. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah hidup mereka tidak semakin terpuruk oleh karena judgmental yang ada. Tapi biarlah hidup mereka terus dipenuhi oleh kasih karunia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku percaya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Yang pria, mari kita berdoa untuk SEAL yang sedang berlangsung dari tanggal 7 sampai 9 Juli 2020. Bersyukur untuk anak-anak yang ikut dalam acara SEAL ini. Kiranya Tuhan menolong mereka agar dapat semakin mengenal Tuhan dan memiliki perjalanan kasih Tuhan. Berdoa juga untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang terlibat melayani, dan juga berdoa untuk setiap peralatan yang digunakan. Yang wanita, mari kita berdoa untuk setiap orang tua yang juga dilibatkan dan juga terlibat dalam mendampingi anak-anak yang mengikuti SEAL ini. Kiranya mereka semakin diteguhkan dalam panggilan mereka menjadi teladan iman bagi anak-anak mereka. Mari kita bersama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk acara SEAL, Sekolah Injil Liburan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta, yang akan diadakan dari tanggal 7 sampai 9 Juli 2020. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap anak-anak yang terlibat daripada acara ini. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka ketika mengikuti acara ini, mereka mengalami pertumbuhan, mereka mengalami pengenalan Tuhan secara pribadi. Mereka mengikuti acara ini bukan hanya mengisi waktu luang mereka, bukan hanya paksaan daripada orang tua mereka, tapi bila mereka bisa menikmati akan pengenalan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka mengalami perjalanan akan kasih karunia Tuhan.
Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka pengenalan yang baik akan Tuhan dari usia mereka yang kecil. Biarlah Tuhan terus mampukan mereka, terus dikuatkan Tuhan ketika mereka mungkin di dalam perjalanan kehidupan mereka sebagai anak-anak, mereka mengalami pergumulan, mereka mengalami tantangan, mereka mengingat akan Tuhan, pengenalan Tuhan ketika mereka masa kecil ini begitu penting, dan biarlah Tuhan terus tanamkan melalui acara ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap guru-guru sekolah minggu yang terlibat di dalam acara sil ini. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memimpin mereka di tengah-tengah kesibukan yang mereka jalani. Tapi mereka memberikan waktu mereka untuk mereka menolong setiap anak-anak untuk bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan hikmat bijaksana untuk bisa memberikan pengajaran yang terbaik kepada mereka. Tuhan juga memberkati setiap peralatan yang digunakan, setiap media yang digunakan. Biarlah itu menjadi alat bantu bagi setiap guru-guru dalam mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan di dalam acara sil ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin. Dan biarlah acara sil ini, sekolah Injil Liburan ini, bukan hanya menjadi sebuah acara yang mengisi waktu luang mereka, tapi biarlah ini menjadi sebuah acara yang mengenalkan Kristus kepada mereka, kepada anak-anak. Tuhan, kami serahkan acara sil ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang memberikan pertumbuhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk saudara seiman kita yang sedang sakit atau sedang mengalami pergumulan. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian mengetahui nama mereka, mari kita menyebutkan nama mereka di dalam doa kita. Kita berdoa kiranya iman mereka ketika mereka mengalami pergumulan, ketika mereka mengalami tantangan, ketika mereka di tengah-tengah kesakitan yang ada, iman mereka semakin dikuatkan. Dan ketika mereka mengalami peristiwa ini, mereka juga mengalami Tuhan dalam kehidupan mereka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta ini. Tuhan, mereka yang sedang sakit, lemah tubuh. Tuhan, yang mereka mengalami pergumulan yang begitu berat di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, mereka yang mengalami depresi di tengah-tengah masalah pandemi ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menguatkan mereka di tengah tantangan yang tidak mudah saat ini. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, tangan Tuhan yang tidak pernah tidak terulur. Biarlah Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah ketidakmampuan mereka, ketika di tengah-tengah keputusasaan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya iman itulah yang menguatkan mereka. Kiranya Tuhan mengingatkan mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya jemaat-Mu bisa terus memandang kepada Tuhan. Jemaat-Mu bisa melihat Tuhan, mengingat akan kebaikan dan kasih setia Tuhan, mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya mereka, setiap jemaat-Mu datang kepada Tuhan, meletakkan setiap pergumulan, yang begitu berat kepada Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan berjalan melewati masa-masa yang berat ini, di tengah-tengah sakit, di tengah-tengah pergumulan. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan mereka, sehingga ketika mereka menang bersama dengan Tuhan melewati masa-masa ini, iman mereka terus bertumbuh. Mereka semakin kuat di dalam Tuhan.
Mereka semakin mengenal Tuhan dengan baik. Mereka semakin dikuatkan Tuhan. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau kuatkan mereka, Engkau sembuhkan mereka di tengah-tengah sakit. Engkau berikan pengharapan di tengah-tengah depresi yang ada, di tengah-tengah pergumulan yang ada. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menaikkan doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari dengan tenang kita datang kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhanlah penolong dan kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita berserah kepada Dia. Mari kita berseru kepada Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, ketika kami putus asa, ketika kami melihat jalan begitu gelap, ketika kami melihat tembok yang begitu besar di depan kami menghalangi kami, Tuhan ajarkan kami untuk melihat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan menguatkan kami. Tuhan memimpin kami. Tuhan, kami mau serahkan setiap doa-doa yang kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan begitu baik, dan biarlah kami berserah kepada-Mu, karena kami tahu Tuhan punya rencana yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, untuk waktu kami bisa berdoa, untuk bangsa negara kami, berdoa untuk acara SEAL, berdoa untuk saudara-saudara kami, maupun diri kami sendiri. Kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan, ke dalam tangan Tuhan yang maha kuasa, tangan Tuhan yang penuh akan kasih. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita, biarlah hati kita terus terarah kepada Tuhan, sampai akhir hidup kita, memberikan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau mengenal
perjanjian ini dari awal, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Engkau karena Bapa terus memelihara kami sampai dengan hari ini. Betapa besarnya kasih setia-Mu ya Tuhan di dalam hidup setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan. Sungguh tidak ada satupun yang dapat kami banggakan di hadapan Tuhan. Karena apapun yang kami alami hari ini, jikalau kami masih bisa bertahan sampai hari ini, itu semua karena anugerah pemeliharaan daripada Engkau. Tuhan, saat ini sekali lagi kami mau datang mendekat kepada Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh sekali lagi belajar daripada Engkau ya Tuhan, Allah yang telah memprakarsai bahwa kami ada dalam kehidupan ini. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi satu hidup yang memperkenankan hati Tuhan, dan secara pribadi kami pun Tuhan boleh menikmatinya di dalam anugerah Tuhan. Berkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, pakai hamba-Mu di dalam segala keterbatasan ini untuk boleh dapat membagikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan dan senantiasa dapat menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan boleh sediakan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini saya juga rindu untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Ayat firman Tuhan yang akan kita baca adalah dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Saya akan memberikan sebuah tema untuk perenungan kita saat ini, yaitu Allah sebagai sumber dan pengatur hidup kita. Mari saudara kita perhatikan Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada waktu saya kecil pernah terbesit di dalam relung hati saya satu pertanyaan seperti ini.
mengapa saya ada di dalam kehidupan ini? Mengapa saya ada di dalam kehidupan ini? Dan mengapa saya lahir di dalam keluarga yang seperti ini? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan itu sebenarnya bukanlah sebuah pertanyaan yang ingin tahu kenapa sih saya ada di dalam dunia ini. Pertanyaan ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan, sebuah ungkapan di mana ada ketidakpuasan di dalam diri saya tentang perjalanan hidup, tentang kondisi, tentang keadaan hidup yang saya alami, yang saya hidupi pada waktu itu. Sehingga saya bertanya, mengapa saya ada di dunia ini dan terlahir di tengah keluarga seperti ini. Saya mengeluh dan seringkali saudara pada saat itu saya merasa iri ketika saya melihat keluarga-keluarga yang lain, melihat orang-orang lain di dalam kehidupan mereka. Saya merasa bahwa kenapa kok hidup mereka rasanya mereka itu hidupnya indah, hidupnya bahagia, hidupnya enak. Tidak pernah mengalami yang namanya kesusahan, tidak pernah mengalami apa yang namanya kesedihan. Saya hanya melihat sepertinya hidup mereka adalah hidup yang indah, hidup yang penuh bahagia, hidup yang mereka jalani tidak pernah ada kesusahan. Bahkan saya berpikir mereka adalah orang-orang yang di dalam hidup ini adalah orang-orang yang boleh disebutkan sebagai orang-orang yang paling beruntung. Karena mereka tidak pernah mengalami hidup seperti yang saya alami pada waktu itu. Saudara, sehingga ketika saya banyak berpikir tentang itu, hati saya goncang, hati saya goyah. Saya berandai-andai, saudara. Ketika saya melihat orang lain, entah itu secara langsung, entah itu saya melihat di televisi, ketika saya melihat keluarga-keluarga yang lain, kemudian saya berandai-andai. Seandainya saya lahir di keluarga itu, oh mungkin indah sekali, bahagia sekali, bisa tinggal di kota besar, memiliki rumah yang indah, yang megah, yang mewah. Kemana-mana ada sopir, bisa diantar pergi kemana-mana pun. Kemudian saya melihat lagi orang yang lain, keluarga yang lain. Dan kemudian saya pun berandai-andai. Oh seandainya saya punya orang tua seperti itu, punya papa seperti itu, punya mama seperti itu. Mungkin hidup ini lebih indah lagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, terus demikian ketika saya melihat orang lain, ketika saya melihat keluarga orang lain, saya membanding-bandingkan dan saya berandai-andai. Seandainya begini, seandainya begitu. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita melihat kondisi, keadaan hidup kita saat ini saudara, tanpa disadari seringkali sesungguhnya apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu merangsang munculnya berbagai pertanyaan di benak kita, memunculkan berbagai pikiran di dalam benak kita. Hal-hal yang mirip dengan apa yang saya alami semasa kecil saya. Pertanyaan-pertanyaan muncul, mengapa begini, mengapa begitu. Seandainya begini, seandainya begitu. Mengapa saya harus lahir seperti ini? Mengapa keadaan saya saat ini begini? Mengapa usaha saya sampai harus seperti ini? Mengapa saya harus memasuki kondisi seperti ini? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang diungkapkan itu, sekali lagi saya katakan bahwa itu adalah satu ungkapan, satu pertanyaan yang bukan ingin mencari tahu arti yang sesungguhnya. Tetapi itu berangkat dari rasa ketidakpuasan. Karena apa? Karena satu pemahaman yang keliru di dalam diri kita. Bahwa kita tidak mengerti arti yang sesungguhnya. Mengapa kita ada seperti saat ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mengapa kita ada di dalam kehidupan ini? Mengapa kita sampai harus masuk ke dalam sebuah kondisi, sebuah keadaan, sesuatu yang kita tidak harapkan, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Saudara, seringkali kondisi dan keadaan itu membawa kita, menyeret kita. Sehingga muncul berbagai pertanyaan-pertanyaan seperti yang tadi saya ungkapkan. Mengapa begini dan mengapa begitu? Saudara,
Keadaan kita hari ini adalah satu keadaan, bukan sesuatu yang kita mau. Tetapi mau tidak mau kita harus ada di dalamnya. Ini adalah satu realitas, satu fakta yang setiap kita harus lihat, yang setiap kita harus hadapi, setiap kita harus jalani. Saudaraku, jika mau jujur dengan diri kita saat ini, apakah kita sungguh-sungguh mengerti? Apakah kita sungguh-sungguh sudah memahami mengapa kita ada di dalam kondisi saat ini? Mengapa kita ada dalam kehidupan seperti ini? Saudara, betul bahwa keadaan hari ini adalah bukan satu keadaan yang banyak orang harapkan. Keadaan hari ini adalah satu keadaan di mana semua orang tercengang-cengang. Kok bisa hal seperti ini terjadi? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah penciptaan adalah satu bagian yang akan menolong kita untuk melihat kembali kepada sesuatu yang hakiki, sesuatu yang sesungguhnya, sesuatu yang sebenarnya tentang keberadaan hidup setiap kita. Saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, satu ayat di dalam ayat yang ke-26 itu. Ini adalah satu bagian firman Tuhan tentang penciptaan manusia. Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, saudara, yang kita bisa pelajari adalah awal dari keberadaan hidup kita itu adalah Allah. Bahwa awal dari keberadaan hidup kita adalah Allah. Saudara, pada waktu kita lahir ke dalam dunia, secara biologis betul bahwa kita dilahirkan dari orang tua kita. Dari rahim mama kita dilahirkan. Dan kita tidak heran ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita disebut sebagai anak-anak daripada orang tua kita. Misalkan anak-anak saya, Magdalene dan Timothy, akan disebut sebagai anak-anaknya Pak Wawan dan Ibu Ellen. Karena mereka lahir secara biologis dari kami berdua. Saudara, begitupun dengan saudara pada umumnya. Saudara akan disebut sebagai anak-anak dari papa dan mama saudara. Tentunya saudara, dengan segala keadaan yang tengah dialami, yang tengah terjadi di dalam kehidupan setiap keluarga kita pribadi lepas pribadi. Dan saudara, perihal tentang kelahiran ini, tidak ada satupun orang yang bisa memilih, yang bisa memutuskan, saya harus lahir di keluarga seperti apa, saya harus lahir di tengah keluarga dalam keadaan yang seperti apa. Suka tidak suka, setiap kita harus rela menerima bahwa kita hari ini ada di dalam kehidupan kita yang seperti ini. Lahir di tengah keluarga seperti apa adanya hari ini. Lahir di tengah keluarga dengan keadaan apapun hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satupun manusia yang bisa memilih. Tidak ada satupun manusia yang berkuasa menentukan saya akan lahir di tengah keluarga yang seperti apa. Dengan orang tua yang seperti apa, dengan saudara yang seperti apa. Saudara, kita tetap harus menerimanya. Karena itu di luar kuasa kita, itu di luar kendali kita. Mungkin akan ada rasa tidak puas, mungkin akan ada rasa tidak berbahagia, mungkin akan ada rasa bahwa kita tidak menikmati sukacita senantiasa di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi saudara, kita semua harus menerimanya, keberadaan yang seperti itu. Keluarga di mana kita ada saat ini adalah tempat kita memulai perjalanan hidup ini. Saudara, akan tetapi saudara, betul secara biologis kita akan disebut sebagai anak-anak daripada orang tua kita. Tetapi ada satu hal yang lebih penting lagi yang perlu kita pahami saudara di dalam bagian ini. Bahwa di dalam ayat yang ke-26, di sana dikatakan bahwa Allah berbicara tentang sebuah penciptaan, yaitu penciptaan manusia. Dan ketika Allah hendak menciptakan manusia, saudara, di ayat yang ke-26, bagian awal ayat 26 itu, di sana dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi ketika manusia sebelum diciptakan, ada sesuatu yang mengawalinya, yaitu apa? Allah berfirman. Berfirmanlah Allah. Saudara, kata berfirmanlah Allah, ini adalah satu kata yang, satu pernyataan yang sangat penting yang harus kita pahami.
yaitu bahwa sebelum manusia ada, Allah memulainya dengan firman-Nya. Artinya yang pertama begini saudara, bahwa dalam penciptaan manusia Allah sangat berperan aktif. Jadi ada peran yang aktif dari diri Allah di dalam menciptakan manusia. Allah berperan aktif, dia hendak menciptakan manusia, dia merancang manusia, dia bersepakat untuk menciptakan manusia. Jadi ini adalah satu peran yang sangat aktif dari diri Allah. Bahwa keberadaan manusia itu bukan terjadi begitu saja. Tetapi ada peran yang aktif dari diri Allah. Kemudian kata berfirmanlah Allah ini mengandung sebuah makna yang kedua saudara. Bahwa keberadaan manusia itu diprakarsai oleh Allah. Allah yang menghendaki kita ada dalam dunia ini. Dan tentunya dengan sebuah maksud tertentu. Di mana manusia diciptakan oleh Allah, yaitu mereka diciptakan di dalam satu kondisi, dalam satu keadaan dunia yang belum tercemar. Itulah satu hakiki, sesuatu yang sangat penting yang perlu kita pahami. Bahwa keberadaan manusia itu diawali oleh Allah, oleh sebuah firman Allah. Dan penciptaan itu manusia diciptakan pada saat satu kondisi di mana dunia itu begitu indah sebelum jatuh di dalam dosa. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah satu alasan utama yang harus kita pahami bersama. Bahwa Allah adalah awal dari kehidupan kita. Bahwa Allah adalah awal dari keberadaan kita manusia. Allah merupakan awal dari keberadaan hidup kita manusia adalah saat Allah yang menghendaki kita ada dalam kondisi yang begitu sempurna. Yang dirancang oleh Allah sedemikian rupa supaya kita hidup di sana menghidupi anugerah yang Allah sediakan bagi setiap kita. Sehingga kita juga harus memahami saudara, ketika penciptaan pertama yang mula-mula itu Allah jadikan, di mana kondisi yang begitu baik, di mana manusia diciptakan. Kita perlu sadar bahwa rancangan Allah ini adalah satu rancangan yang tidak berhenti hanya di sana. Saudara, Rasul Yakobus di dalam suratnya pasal yang pertama ayat yang ke-18 berkata demikian. Atas kehendaknya sendiri, Ia yaitu Tuhan telah menjadikan kita oleh firman kebenaran supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak yang sulung di antara semua ciptaannya. Saudaraku, pada bagian ini Rasul Yakobus menunjukkan kembali satu hal yang sangat penting dalam penciptaan manusia. Yakni bahwa setiap kita yang dipilih Allah, dilahirbarukannya oleh Allah untuk kembali mengalami anugerah mula-mula saudara. Anugerah yang mula-mula yang Allah sediakan ketika Allah menciptakan manusia. Nah ini saudara, di dalam diri Allah, sang pencetus, sang inisiator di mana manusia itu ada. Allah itu terus berkarya, dia aktif, terus membawa manusia itu untuk kembali kepada yang hakiki. Sehingga Rasul Yakobus mengingatkan bahwa di dalam anugerah Tuhan kita dipilihnya, kita dilahirbarukannya supaya kita menjadi yang sulung dari segala ciptaan Allah. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah membuat segala sesuatu sedemikian rupa, bahkan hingga di tengah dunia yang tercemar oleh dosa ini. Dia rindu membawa setiap kita kembali kepada penciptaan yang begitu mulia yang daripada Allah rancangan itu bermula saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dengan satu kata yang lain, bahwa sekalipun dunia ini adalah dunia yang telah tercemar oleh dosa saudara, Allah kita adalah Allah yang pada mulanya telah memulai keberadaan hidup kita. Dia adalah Allah, satu pribadi yang terus aktif sampai hari ini, menjadi pribadi yang terus memprakarsai bahwa supaya hidup kita mendapatkan satu hidup yang baru, supaya setiap kita boleh menikmati kembali anugerah demi anugerah yang Allah sediakan. Tentunya bagi setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah saudara,
Inilah yang pertama yang ingin saya bagikan kepada setiap kita. Bahwa keberadaan kita di dalam kehidupan ini adalah anugerah dari Allah, bahwa Allah lah yang menjadi pencetus, yang menjadi permulaan bahwa kita ada di dalam kehidupan ini. Allah lah awal dari keberadaan kita di dalam kehidupan dunia ini. Kemudian yang kedua yang saudara yang ingin saya bagikan kepada setiap kita adalah bahwa perjalanan hidup kita itu diatur oleh Allah. Yang pertama tadi adalah awal hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Kemudian Allah yang telah menentukan kita itu, Dia adalah Allah yang juga mengatur akan perjalanan hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita tentu punya kemampuan untuk menentukan apapun yang ingin kita lakukan, apapun yang kita kehendaki untuk kita hidupi dalam kehidupan ini. Karena Allah memberikan karunia itu kepada kita. Allah memberikan hak bebas kepada kita untuk kita melakukan berbagai hal. Namun pada dasarnya saudara, ketika kita melakukan, ada berbagai banyak hal yang kita lakukan menurut kehendak kita sendiri. Saudara, seringkali yang kita dapati, seringkali yang kita temui adalah jalan buntu dan ketidakpuasan. Karena apa saudara? Karena yang kita kejar, yang kita hidupi, itu adalah sesuatu yang bukan yang seharusnya kita kejar, bukan sesuatu yang seharusnya kita dapatkan, sesuatu yang kita miliki. Yang selalu kita kejar adalah sesuatu yang di luar dari rancangan Allah. Sesuatu yang di luar daripada jalan-jalan Allah. Apa yang sudah Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, pada kisah penciptaan manusia di ayat yang ke-26 ini, sekali lagi kita diingatkan ada satu hal yang sangat penting, saudara. Saya ingin menunjukkan kepada setiap kita. Bahwa di ayat yang ke-26 itu, di sana didapati ada satu kata yaitu supaya. Saya akan bacakan kembali ayat yang ke-26 ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Di sana ditemukan ada satu kata supaya. Jadi ada sebuah maksud, ada sebuah tujuan mengapa manusia itu ada di dalam kehidupan ini. Mengapa Allah menciptakan manusia. Nah saudara, pada bagian ini, di ayat yang ke-26 dan juga diperjelas di ayat yang ke-28, ayat 29, saudara bisa membacanya nanti. Alkitab dengan sangat tegas menunjukkan kepada kita bahwa pada saat Allah hendak menciptakan manusia, Ia telah merancangkan satu hal yang begitu baik, yakni bahwa manusia itu tidak sekedar diciptakan, lalu dibiarkannya begitu saja seenaknya, saudara. Saudara, maksud seenaknya itu seperti ini. Bagi orang tua yang punya anak-anak kecil, kisaran umur 1-3 tahun, saudara, pasti mengerti hal seperti ini, bahwa anak-anak kecil ini seringkali senang untuk bermain, bangun tidur langsung bermain, saudara. Tidak banyak yang dipikirkan. Nah ketika dia hendak bermain, dia akan mengambil sebuah mainan, dia bawa mainan itu. Dan dia main sampai dia puas, setelah itu dia tinggalkan mainan itu dimanapun dia terakhir berada. Kemudian dia ambil mainan yang lain, dia bawa lagi, dia mainkan mainan itu, setelah bosan dia tinggalkan, begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya mainan itu tercecer di mana-mana, bahkan ada orang tua yang berkata bahwa rumahnya berantakan seperti kapal pecah. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Allah bukanlah anak kecil yang saat suka dengan satu mainan, saudara, ia akan begitu senang dan menikmatinya sedemikian rupa, dan setelah bosan ia tinggalkan begitu saja. Akan tetapi Allah yang telah memulai keberadaan hidup kita, Ia adalah Allah yang juga turut mengatur apa yang harus dijalani oleh setiap kita. Supaya apa saudara? Supaya keberadaan kita di dunia ini senantiasa dapat menikmati, sekali lagi dapat menikmati anugerah demi anugerah yang disediakannya bagi tiap-tiap kita. Pemazmur Daud dalam Mazmur 37 ayat 23 berkata demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bahkan dikatakan oleh pemazmur, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara,
hidup yang kita jalani di dalam Tuhan, apapun keadaannya, susah senang, sehat sakit, kaya miskin, tinggal di kota ataupun tinggal di desa, sesungguhnya adalah hidup yang paling relevan. Hidup yang paling relevan bagi tiap-tiap pribadi kita. Karena Allah mengatur langkah-langkah hidup kita. Dan itu dilakukannya dengan satu tujuan, yaitu bagi kebaikan kita semua. Saudara, sekarang mari kita coba perhatikan apa yang dilakukan oleh Kristus ketika ia ada di dalam dunia. Saudara, Kristus selalu fokus kepada Allah. Dikatakan bahwa keberadaannya di dalam dunia ini adalah dia untuk menggenapi hukum Taurat, menggenapi setiap perkataan-perkataan Allah. Bahkan di dalam catatan Injil Yohanes 4 ayat 34 dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara, tidak ada hal-hal lain dalam hidup tiap-tiap kita yang seharusnya kita hidupi selain fokus kepada yang hakiki, yaitu kepada Allah yang telah menciptakan dan mengatur hidup kita. Saudara, saat perusahaan didirikan atau sebuah instansi sekolah didirikan, saudara biasanya akan dibuatkan sebuah SOP bagaimana perusahaan itu akan berjalan. Sehingga setiap karyawan yang masuk, setiap siswa juga yang akan mendaftar misalkan di sekolah, mereka akan diberitahu aturan-aturan mainnya. Mereka harus begini, mereka harus begitu, mereka harus mengikuti aturan main dalam perusahaan tersebut. Mereka yang mengikuti aturan main itu, mereka adalah orang-orang yang tentunya keadaannya akan terus berjalan dengan baik. Tetapi mereka yang mencoba melenceng keluar daripada aturan-aturan yang ditentukan oleh perusahaan ataupun sekolah, maka mereka akan mendapati sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang membuat mereka rugi, yaitu apa? Mereka bisa di SP, mereka bisa di PHK atau siswa di sekolah bisa dikeluarkan dari sekolahnya. Nah, saudaraku yang terkasih, begitupun dengan hidup kita sebagai ciptaan Allah. Jika kita hidup di dalam Tuhan, mengikuti jalannya Tuhan, maka hidup kita akan penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Tetapi sekali saja kita melenceng dari jalan-jalannya Allah, sekali saja kita berjalan tanpa di jalannya Tuhan, saudara, maka sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang tidak kita harapkan, tidak memuaskan diri kita, akan kita alami. Karena apa? Karena kita berada di luar jalurnya Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lalu apa aplikasi yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita melalui kebenaran firman ini? Saudara, ada dua aplikasi yang ingin saya bagikan saat ini. Yang pertama adalah kita senantiasa harus bersyukur dan bersukacita kepada Allah, kepada Tuhan kita. Bahwa apa yang Allah berikan, apa yang Tuhan berikan kepada tiap-tiap kita, itu adalah sesuatu yang terbaik yang Tuhan ingin kita miliki, ingin kita nikmati. Betul saudara, tidak mudah kita bersyukur, bersukacita di tengah kondisi, di tengah keadaan yang sulit, di tengah segala sesuatu tidak seperti yang kita harapkan. Tetapi itulah yang dikehendaki Allah, bersyukur dan bersukacita. Karena apa yang kita alami ketika kita belajar taat dan setia kepada Tuhan, itulah yang terbaik, itulah yang sangat relevan dengan kehidupan kita. Kemudian yang kedua saudara, aplikasi yang bisa kita terapkan adalah jangan pernah berhenti berkarya. Saudara ingat bahwa keberadaan kita itu diawali, diprakarsai oleh Allah. Dan Allah memberikan kepada kita satu maksud, satu tujuan. Kenapa kita ada dalam kehidupan ini. Dan Allah adalah Allah yang aktif, Allah yang terus menyertai saudara. Di tengah keadaan sulit seperti saat ini. Betul saudara, dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, mungkin kita tidak akan mampu keluar dari segala pergumulan saat ini. Tetapi saudara, firman Tuhan mengingatkan di dalam Roma ayat yang ke-8, ayat 28. Saya suka sekali dengan bagian firman Tuhan ini. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja, saudara. Artinya saudara, lakukanlah sesuatu, kita terus berkarya dan Allah akan menyertainya. Kalau kita hanya diam, apa yang akan Allah karyakan di dalam kehidupan kita?
Saudara, mari lakukan sesuatu di dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Betul bahwa kita tidak tahu yang kita lakukan ini salah atau tidak. Tetapi belajarlah terus, dengarkanlah terus Tuhan, berpeganglah terus kepada Tuhan. Bahwa Allah akan turut di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Di mana ketika kita belajar taat, belajar setia kepada Dia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, keberadaan hidup kita bermula dan diatur Allah melalui firman-Nya. Keberadaan hidup kita bermula dan diatur oleh Allah melalui firman-Nya. Mari saudara, kita menikmatinya kembali. Hidup seperti yang Tuhan kehendaki, bukan seperti yang kita pikirkan dan harapkan. Karena Allah telah merancangkan sesuatu yang sangat indah bagi tiap-tiap kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita kembali, memperteguh iman kita kembali, dan kita kembali dalam kehidupan kita berjuang bersama-sama untuk terus boleh menggapai apa yang Tuhan mau untuk kita nikmati dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kiranya Tuhan terus boleh memimpin setiap kami anak-anak-Mu yang telah Engkau ciptakan, yang Engkau telah jadikan begitu indah, begitu luar biasanya menurut rupa dan gambar Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh kembali kepada sesuatu yang hakiki di mana kami menjadi ciptaan Tuhan yang Tuhan telah kehendaki untuk kami boleh menikmati anugerah demi anugerah yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Pimpin dan mampukan kami untuk terus boleh melangkah di tengah kehidupan yang gelap, yang berat, yang penuh pergumulan ini. Sehingga kami dapat senantiasa menikmati Engkau bahkan di saat-saat dunia begitu berat ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikianlah temu doa kita pada saat ini. Silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.